One Punch Man Chapter 182. Tidak pasti. Terlihat ruang operator telah membaca energi yang dahsyat. Air dan Forte juga terbangun dari istirahatnya karena mereka merasakan getaran yang dahsyat pula. Di saat melihat keluar jendela, Forte dikagetkan oleh Saitama yang tiba-tiba menabrak dinding luar ruangannya. Saitama yang melihat Forte langsung menanyakan keadaannya, dan Saitama menyuruh Forte untuk istirahat sementara waktu. Setelah Saitama mengatakan hal tersebut, Saitama langsung meluncur kencang seperti rudal dan mendarat di dataran sampai dataran tersebut hancur lebur. Panel pun berganti ke kelompok grup Fubuki yang sudah sampai di luar gedung Asosiasi Pahlawan yang dikagetkan oleh keadaan di luar gedung. Mereka pun merasa jika tetap mengikuti Fubuki, maka mereka akan ditandai oleh hewan buas yang siap menghancurkan bumi. Terlihat Tatsumaki yang sangat kesal, dikarenakan Tatsumaki terbawa suasana dan malah mengeluarkan kekuatannya sampai di luar batas. Narator pun mengatakan, sampai sekarang tiada lawan di luar pertempuran hidup atau mati yang bisa membuat Tatsumaki seperti ini. Tatsumaki merasa bertarung dengan Saitama sangatlah menyenangkan. Tatsumaki berasumsi bahwa lawan yang bisa membuatnya sampai seperti ini hanyalah Blast seorang. Tapi si botak Saitama ini emang agak lain. Tatsumaki yang kegirangan merasa bahwa ia harus mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Dan yang benar saja, gelombang tanah yang amat dahsyat pun muncul dan siap menggilas habis Saitama. Di panel berikutnya terlihat gelombang tanah yang amat dahsyat tadi telah mengubur Saitama. Tatsumaki sendiri juga terlihat sangat kelelahan karena mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Terdengar suara gerakan di tengah tumpukan batu. Terlihat juga tumpukan batu tersebut berterbangan dan muncullah Saitama yang tanpa luka sedikit pun di badannya. Tatsumaki terheran-heran melihat keadaan Saitama yang masih sehat walafiat. Saitama yang melihat Tatsumaki yang sudah kelelahan mengatakan kalau Tatsumaki sudah mengejutkan dan menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri. Saitama juga menyuruh Tatsumaki untuk meninggalkan sedikit kekuatannya untuk berbicara. Tatsumaki yang mendengar perkataan Saitama merasa jengkel dan ia pun mengatakan kepada Saitama bahwa ia tidak membutuhkan perhatiannya. Dengan segenap kekuatannya, Tatsumaki pun langsung menyerang Saitama lagi. Namun, di sini Saitama yang menerima kekuatan Tatsumaki malah kegirangan dan mengatakan, "Wah, aku mengapung, sungguh luar biasa." Tatsumaki di sini terlihat kebingungan ya lur. Tatsumaki merasa kalau Saitama berat, padahal Tatsumaki sudah mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk meledakkan Saitama keluar angkasa. Saitama yang melihat Tatsumaki semakin marah mengatakan sesuatu kepada Tatsumaki bahwa ia bukanlah musuh ataupun sejenisnya. Tatsumaki yang mendengar hal tersebut menyuruh Saitama untuk diam, dan ia juga mengatakan kalau dia tidak tertarik berteman dengan Saitama. Saitama pun menjelaskan kepada Tatsumaki kalau Tatsumaki melihat hubungan manusia terlalu ringan. Saitama juga mengatakan bahwa Tatsumaki sendiri telah dihentikan oleh hubungan antara manusia itu sendiri, yang tidak lain adalah hubungan antara Saitama dan Fubuki yang hanya sebatas kenalan saja. Mendengar hal itu, Tatsumaki teringat kenangannya saat masih kecil ketika dirinya diselamatkan oleh Blast. Blast mengatakan kepada Tatsumaki kecil, ketika waktunya tiba, jangan berharap seseorang datang untuk menyelamatkannya. Blast juga menyuruh Tatsumaki kecil untuk melindungi keluarganya. Setelah mendengar ceramah dari Blast, Tatsumaki kecil langsung pergi menuju lokasi di mana adiknya Fubuki berada. Singkat cerita, Tatsumaki kecil telah sampai di tempat adiknya Fubuki. Adiknya Fubuki yang melihat kakaknya Tatsumaki pun ketakutan dan langsung menyerang Tatsumaki dengan kekuatan psikisnya. Tepat pada saat kejadian itu pula, kekuatan psikis Fubuki telah bangkit.
Tatsumaki merasa bertanggung jawab untuk melindungi Fubuki tanpa bantuan siapapun, dikarenakan dirinya lah yang telah menyeret Fubuki ke takdir yang keras. Di sini Tatsumaki kecil melihat sosok Blast dan mengejarnya. Narator berkata, satu-satunya orang dewasa yang membebaskan Tatsumaki adalah Blast. Dia juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Blast. Tatsumaki kecil yang sedang mengejar Blast mengatakan sesuatu di hati kecilnya, bahwa Blast akan respek padanya ketika dirinya menjadi kuat. Dan Tatsumaki yakin jika Blast akan mengajarinya lebih baik untuk menjalani kehidupannya. Di panel ini Tatsumaki yang mengejar Blast juga berkata kalau dia telah berusaha dengan keras, tapi semuanya tidak berhasil. Terlihat Tatsumaki kecil menangis dan melanjutkan perkataannya. Tatsumaki hanya ingin semua orang tidak takut kepadanya, tapi kecuali mereka, orang-orang yang telah menangkapnya. Dan Tatsumaki merasa takut kalau hal kelam seperti sebelumnya terjadi kembali. Terlihat Tatsumaki kecil yang sudah pasrah dengan apa yang terjadi melihat Blast mulai menghilang di lahap cahaya. Dan di balik cahaya tersebut, tiba-tiba keluarlah si gundul biadab Saitama. Terlihat Tatsumaki yang sudah kembali ke kesadarannya. Saitama yang mengetahui kalau Tatsumaki sudah berhenti mengamuk, mengatakan bahwa Saitama tidak bisa mengendalikan amukannya. Oleh karena itu, Saitama membawanya ke tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Saitama juga tidak tahu jenis latihan apa yang dilakukan oleh seorang pengguna kekuatan psikis. Oleh karena itu, Saitama menyuruh Tatsumaki untuk berlatih lebih keras lagi. Tatsumaki menjawab perkataan Saitama. Tatsumaki mengatakan kalau dia tidak membutuhkan penjelasannya. Saitama yang mengetahui kalau keadaan Tatsumaki baik-baik saja memberi wejangan kepada Tatsumaki dan kita, lur. Kalau Esper atau yang lainnya bisa menjalani hidupnya seperti apa yang dia suka. Tapi jika ingin marah, jangan merusak barang orang lain. Saitama pun mengusap kepala Tatsumaki dan mengatakan kalau Tatsumaki bisa menjadi pahlawan yang hebat jika mematuhi hal tersebut. Ketika Saitama akan meninggalkan Tatsumaki, tiba-tiba saja Fubuki muncul dan mengatakan kalau dia telah meninggalkan anggotanya. Dan Fubuki mengatakan kepada Tatsumaki kalau ia akan bertarung sendirian seperti kakaknya Tatsumaki. Tapi tiba-tiba saja anggota Fubuki sudah datang menghampiri Fubuki. Tatsumaki yang melihat hal tersebut mengatakan kalau tampaknya teman-temannya belum mengerti. Grup Fubuki yang melihat Tatsumaki langsung diam membeku dan ketakutan. Meskipun ketakutan, secara serentak anggota Fubuki mengatakan kalau mereka ingin melayani Fubuki dan menjadi lebih kuat. Ketika Tatsumaki akan menyerang anggota Fubuki, Fubuki secara tiba-tiba menyerang anggotanya terlebih dahulu. Fubuki berkata kepada anggotanya kalau tujuan mereka datang ke sini bertekad untuk menghadapi Tatsumaki. Tapi apa yang terjadi? Bahkan mereka tidak bisa lepas dari kekuatan Fubuki. Terlihat anggota Fubuki yang keras kepala terus maju dan melawan meski kalah. Dan Fubuki sendiri juga terus-terusan menyerang mereka. Saitama yang melihat hal tersebut mengatakan kepada Tatsumaki, kenapa Tatsumaki tidak membiarkannya saja? Tatsumaki menjawab kalau itu bukan urusannya. Saitama mengatakan kepada Tatsumaki kalau dulu Saitama tidak bisa mengalahkan monster tingkat serigala sebelum latihan otot. Meskipun sekarang mereka lemah, tidak ada yang bisa menjelaskan di mana batasan mereka. Tatsumaki yang mendengarkan penjelasan Saitama langsung menghentikan Fubuki dengan menariknya. Tatsumaki menjelaskan kalau tujuannya datang ke gedung asosiasi pahlawan adalah untuk menghadapi Psikos. Tapi Tatsumaki menggunakan energinya terlalu banyak untuk hal yang tidak perlu. Tatsumaki pun akan membiarkan anggota Fubuki untuk pergi hari ini. Semua ini atas permintaan si botak Saitama. Tatsumaki juga mengatakan jika terjadi sesuatu pada Fubuki,
Tatsumaki tidak akan pernah memaafkannya. Anggota Fubuki terlihat siap melaksanakan tugasnya tersebut. Tatsumaki berkata kepada Saitama kalau ujiannya masih belum berakhir. Ketika Tatsumaki merasa suka, ia akan memberikan ujian kejutan lagi. Fubuki yang melihat kakaknya mendengar perkataan orang lain pun terkejut. Dan para anggota grup Fubuki pun menanyakan siapa botak ini. Terlihat Saitama mulai meninggalkan Fubuki dan Tatsumaki. Dan salah satu anggota Fubuki menyampaikan sebuah pesan yang isinya,